Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Nah, kali ini kita akan belajar bersama-sama tentang menentukan kedudukan titik terhadap lingkaran. Oke, langsung aja ke pembahasan. Nah, pembahasannya yaitu menentukan kedudukan titik terhadap lingkaran itu tergantung bentuk persamaannya ya. Nah, rumus kedudukan titik terhadap lingkaran dengan pusat 0,0. Nah, rumusnya yaitu seperti ini. Jika M kuadrat tambah N kuadrat, M dan N itu adalah titiknya yang diketahui. Terus kalau lebih kecil dari jari-jari, maka di dalam. Dari sini kan, ini rumus yang pertama. Terus rumus yang kedua, jika M kuadrat ditambah N kuadrat itu kalau M dan N nya diketahui, terus sama dengan hasil dari jari-jari dikuadratkan, itu titiknya terletak pada lingkaran. Terus rumus yang ketiga, itu titik M tambah N, M kuadrat tambah N kuadrat itu kalau dijumlahkan itu lebih dari R kuadrat atau jari-jari kuadrat, maka titiknya di luar lingkaran. Nah, ini adalah rumus jika titik pusatnya 0,0 atau persamaan lingkarannya seperti ini. Dari sini ada yang tanyakan? Kalau tidak ada, langsung ke contoh aja biar lebih paham. Nah, contohnya adalah seperti ini. Tentukan kedudukan titik A min 2,7 ya ta? Terus terhadap lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 64. Nah, X dan Y nya itu ini. X nya min 2, Y nya adalah 7. Nah, kita substitusikan, masukkan ke dalam sini ya. Jadi seperti ini, X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 64 ya toh. X nya min 2, Y nya adalah 7. Nah, kita masukkan X nya min 2 dikuadratkan ditambah 7 dikuadratkan. Hasilnya adalah 64. Nah, min 2 dikuadratkan itu adalah 4. Terus 7 dikuadratkan adalah 49. Nah, 4 tambah 49 itu adalah 53. Nah, karena 53 itu lebih kecil dari jari-jari dikuadratkan, otomatis itu ada di dalam titik. Ya, titiknya itu ada di dalam lingkaran. Dari sini dikatakan kalau hasilnya ini lebih kecil, maka titiknya berada di dalam. Tapi kalau sama dengan atau sama, otomatis terletak di lingkarannya atau di garis lingkarannya. Tapi kalau di sininya lebih besar daripada jari-jari, maka titiknya di luar lingkaran. Dari sini ada yang tanyakan? Tidak ada. Kita lanjut contoh yang kedua. Tentukan nilai K agar titik A yaitu 6, K terletak pada lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 100. Nah, kata-katanya di sini terletak pada lingkaran, otomatis nanti harus sama. Ya, jadi seperti ini. X-nya adalah 6, ya kan? Y-nya adalah K karena kita agak tahu Y-nya berapa. Terus kita masukkan ke persamaan ini. Kenapa kok sama dengan? Karena soalnya terletak pada lingkaran. Nah, 6 kuadrat karena dari X-nya 6, terus K kuadrat dari Y-nya sama dengan K, sama dengan 100. Terus 6 itu kan dikuadratkan nilainya 36, K dikuadratkan nilainya tetap K kuadrat sama dengan 100. Nah, 36-nya kan pindah ke sisi yang kanan, jadinya K kuadrat sama dengan 100 dikurangi 36. Nah, K kuadrat sama dengan 64. K sama dengan akarnya dari 64, yaitu 8 atau min 8. Jadi jawabannya 8 atau min 8. Nah, dari sini ada yang tanyakan? Tidak ada. Dari sini ada kan? Kalau tidak ada, kita lanjut rumus yang kedua, yaitu rumus kedudukan titik terhadap lingkaran dengan pusatnya A, B. Intinya persamaan soalnya lingkaran seperti ini. Kalau seperti ini, maka ada 3 rumus. Jika titik M sama N-nya, kalau kita masukkan di sini, kalau di dalam itu kalau kurang dari atau lebih kecil daripada jari-jari kuadrat. Nah, terus kalau ini kita jumlahkan dan kuadratkan, kalau sama dengan jari-jari dikuadratkan, otomatis terletak pada lingkaran. Terus yang ketiga, kalau ini dikuadratkan ditambah dengan ini kuadrat,
ternyata lebih besar daripada jari-jari kuadrat, maka titiknya berada di luar lingkaran. Ini rumusnya. Ada yang tanyakan? Kalau tidak ada, kita lanjut ke contoh langsung aja. Nah, contoh kedudukan titik terhadap lingkaran berpusat di titik A, B. Seperti ini soalnya. Selidiki apakah titik 9,4, ini A-nya, berada di luar lingkaran, yaitu X-2 kuadrat ditambah Y plus 1 kuadrat sama dengan 64. Nah, kita selidiki. Ini itu nanti di dalam A-nya, atau di luar, atau di lingkarannya pas. Nah, diketahui X-nya adalah 9, ya toh? Y-nya adalah 4. Nah, syarat di luar lingkaran itu kalau yang ini lebih besar daripada 64. Apakah benar? Kita buktikan. Nah, X dikurangi 2 kuadrat tambah Y tambah 1 kuadrat lebih dari 64. Nah, ini dari persamaan yang diketahui, ya toh? Terus X-nya diganti angka 9. Terus Y-nya diganti angka 4 dari ini titiknya tadi. Terus 9 kurangi 2 itu kan 7. 4 tambah 1 5. Maka 7 kuadrat tambah 5 kuadrat. Hasilnya 7 kuadrat kan 64. Terus 5 kuadrat itu 25. Nah, 49 tambah 25 adalah 74. Nah, 74 itu di luar lingkaran. Kenapa? Karena lebih besar daripada 64. Ada yang dari sini? 74 dari mana? 49 tambah 25. Ya. Tidak ada. Kita lanjut contoh yang kedua. Jika titik B 4, B di dalam lingkaran, tentukan batas-batas nilai B. Nah, kalau di dalam berarti otomatis bentuknya ini bukan sama dengan, tapi nanti kurang dari. Ya. Nah, kita anggap aja ini sama dengan dulu, nggak apa-apa. Nah, jadi X-nya diganti angka 4, Y-nya diganti angka B. Nah, 4 dikurangi 2 kan 2 kuadrat. Terus dikuadratkan jadinya 4, ya toh? Terus B plus 3 kuadrat itu bisa ditulis B plus 3 dikali B plus 3 karena kuadrat. Sama dengan 40. Nah, terus 4 ini kan dikalikan. Nah, perkalian seperti ini. Nah, jadinya B kuadrat plus 6B ditambah 9. Itu dari B kali B. B kuadrat, B kali 3. 3B, 3 kali B, 3B, 3B tambah 3B otomatis 6B. 3 kali 3, 9. Nah, karena ini ada angka, ini juga ada angka, ini juga ada angka, semuanya dikelompokkan jadi satu. B kuadrat tambah 6B tambah 13 itu dari 4 tambah 9. Lalu dikurangi 40 karena pindah. Nah, 13 kurangi 40 itu adalah min 27. Nah, terus ini difaktorkan untuk mencari B. Nah, B ketemunya 9 sama 3. Dari mana? Dari berapa kali berapa sama dengan 27, yaitu 9 kali 3. Kalau dijumlahkan atau dikurangi hasilnya adalah 6. Berarti 9 kurangi 3 adalah 6. Pas ya? Jadi kalau sampean masih bingung tentang pemfaktoran, itu bisa sampean cari di video saya, mungkin ada tentang pemfaktoran. Oke. Nah, B sama dengan min 9 dibalik plus jadinya min, gitu aja cara cepatnya. B min 3 jadinya B sama dengan 3. Nah, kalau soalnya tadi di dalam, maka bentuknya seperti ini. B itu antara min 9 sampai 3, seperti ini. Tapi kalau nanti lebih dari, beda bentuknya, bukan seperti ini, ya. Kalau di dalam bentuknya seperti ini, ya. Ada yang tanyakan dari sini? Kalau enggak ada, kita lanjut Kita lanjut rumus yang ketiga. Nah, rumus yang ketiga yaitu rumus kedudukan titik terhadap lingkaran jika persamaannya berbentuk bentuk umum lingkaran seperti ini. Kalau soalnya seperti ini, maka ada rumusnya, yaitu rumus juga ada 3 lagi. Nah, jika titik M sama N itu kalau kita masukkan terus kita jumlahkan semuanya, terus ternyata nilainya negatif, maka titik M berada di dalam lingkaran M sama N ya. Intinya kalau kita masukkan X sama Y nya diganti M sama N semuanya, terus kita jumlahkan, itu kalau nilainya negatif maka titiknya berada di dalam. Terus
kalau nanti titiknya ini sampean masukkan, ternyata hasilnya sama dengan 0, maka terletak pada lingkaran. Terus kalau sampean masukkan semuanya dan kita jumlahkan semuanya, ternyata hasilnya adalah positif, maka titik M sama N berada di luar lingkaran. Dari sini ada kan, intinya kalau hasilnya sampean substitusikan itu nilainya negatif, maka berada di dalam. Nah, kalau sama dengan 0 berarti di lingkarannya. Kalau di luar itu kalau hasilnya positif. Dari sini ada kan? Tidak ada. Nah, kita langsung ke contoh soal aja. Nah, contoh soal kedudukan titik terhadap lingkaran terhadap persamaan umumnya. Selidiki apakah titik C 6,9 terletak pada lingkaran ini atau tidak. Nah, caranya sampai masukkan X sama Y-nya ini ke dalam sini. Nah, X-nya adalah 6, Y-nya adalah 9. Dimasukkan ke persamaannya. Nah, X-nya adalah 6, Y-nya adalah 9. Dimasukkan jadinya 6 kuadrat tambah 9 kuadrat. Dikurangi, X-nya tadi kan 6, berarti 6 kali 6. Terus dikurangi 10Y, berarti 10 kali 9. Terus ditambah 9, sama dengan 0. Nah, terus 6 kuadrat kan 36. 9 kuadrat itu 81. 6 kali 6 adalah 36. 10 kali 9 adalah 90. Terus tambah 9. Nah, 36 sama 36 kan habis, ya toh? 81 kurangi 90 itu adalah min 9. Nah, jadinya min 9 ditambah 9 adalah 0. Kalau 0 tadi berarti terletak pada lingkaran. Berarti benar ya. Nah, jadi karena hasilnya 0 maka titik C itu terletak pada lingkaran. Kalau nanti nilainya negatif, hasilnya tadi itu otomatis di dalam lingkaran. Kalau nanti nilainya positif berarti di luar lingkaran. Nah, dari sini ada kan? Kalau tidak ada. Contoh yang kedua, jika titik B 4,A terletak di luar lingkaran. Seperti ini soalnya. Tentukan batas-batas nilai A. Nah, kita masukkan 4-nya itu X, itu diganti 4 semua. Terus A-nya itu masukkan ke dalam Y. Jadi seperti ini. X itu jadinya 4 kuadrat. Y itu jadi A. 8 kali 4 dari X-nya. 2 kali Y berarti 2 kali A ditambah 1 sama dengan 0. Nah, kita ubah sama dengan 0 dulu aja. Terus 16 dari 4 kuadrat, ya toh. A kuadrat tetap A kuadrat. 8 kali 4 adalah 32. Min 2A itu tetap min 2A tambah 1. Nah, angka ini bisa dijumlahkan karena ini konstanta. Berarti A kuadrat dikurangi 2A, terus 16 dikurangi 32 kan min 16, terus ditambah 1. Nah, jadinya A kuadrat dikurangi 2A dikurangi 15 sama dengan 0. Lalu difaktorkan. Nah, faktor ini itu dari berapa kali berapa sama dengan 15 itu 3 sama 5. Kalau kita kurangi 3 kurangi 5 itu hasilnya adalah min 2. Intinya mencari perkalian itu hasilnya di belakang. Kalau mencari tengah itu dikurangi atau ditambah, tergantung ininya. Nah, jadi A sama dengan min 3 ya, dari plus 3 jadinya min. Kalau A min 5 berarti sama aja A sama dengan 5. Nah, karena ini tadi di luar, maka bentuknya seperti ini. A kurang dari min 3 atau A lebih dari 5. Nah, intinya kalau lebih kecil, angkanya paling kecil sendiri itu taruh di sini. Kalau angka yang besar ditaruh di kanan, gitu aja. A kurang dari min 3 atau A lebih dari 5. Itu kalau lebih dari. Tapi kalau nanti kurang dari atau di dalam, otomatis A-nya di tengah kayak tadi soal contoh tadi. Dari sini ada kan? Intinya kalau kita masukkan titik-titiknya atau XY-nya itu kalau nilainya kurang dari jari-jari atau negatif itu pasti di dalam. Kalau nanti sama dengan jari-jari atau sama dengan 0 itu berarti terletak di lingkaran. Kalau nanti dimasukkan ternyata hasilnya adalah lebih dari jari-jari atau positif, maka di luar. Hanya itu aja ya. Sekarang kita masuk ke latihan soal. Nah, silahkan dikerjakan soal ini nomor 1 sampai 3. Nah, sambil pause video ini, kalau nanti sudah selesai mengerjakan baru dilanjutkan video kita. Nanti sampai cek jawaban kalian itu sudah benar atau belum.
ya. Dari sini ada yang tanyakan? Kalau tidak ada, silahkan dikerjakan. Sudah selesai? Kalau sudah, kita lanjut sama-sama untuk mengecek jawaban kalian sudah benar atau belum. Nomor 1. Nah, jika titik B min 7,A terletak pada lingkaran X kuadrat Y kuadrat sama dengan 81, maka nilai A adalah, nah, X sama Y nya kan min 7 sama A, ya toh. Kita masukkan X sama Y nya adalah min 7 sama A, jadinya seperti ini. Terus min 7 dikuadratkan, nilainya adalah 49, ya toh. Terus 49 nya dipindah, jadinya A kuadrat sama dengan ini, jadinya 32. A kuadrat itu sama aja akar dari 32. Nah, akar dari 32 itu adalah plus minus 4 akar 2. Benar jawaban kalian? Kalau sampai sini aja benar apa salah? Ya benar ya. Bisa sampai sini, bisa sampai sini. Tergantung guru kalian tuh membenarkan yang mana. Tapi kalau menurut saya semuanya benar ya. Dari sini tanyakan? Tidak ada? Benar jawaban kalian? Kalau benar lanjut ke contoh yang kedua atau soal yang kedua. Manakah di antara titik berikut terletak pada lingkaran ini? Nah, titik A dulu kita masukkan. X sama Y nya 4 sama 2. Ternyata 40. TM. Kenapa? Karena tidak terletak di lingkaran, tapi di luar. Kenapa? Karena besar yang ini daripada jari-jari. Nah, terletak itu harus sama ya, dililing. Terletak pada lingkaran itu harus sama. Kalau di dalam itu lebih kecil daripada jari-jari, kalau di luar itu lebih besar daripada jari-jari. Yang A itu TM berarti salah karena lebih besar dari jari-jari. B lebih besar dari jari-jari ya. Kalau kita masukkan titiknya min 3 sama 3. Nah, berarti juga TM atau salah. C itu ternyata sama hasilnya, maka terletak atau memenuhi. Nah, berarti jawabannya yang C. Yang D apakah benar? Kita coba buktikan. Nah, tidak. Kenapa? Karena lebih kecil daripada jari-jari, maka ini namanya di dalam lingkaran. Benar jawaban kalian? Berarti jawabannya yang benar adalah C. Lanjut yang ketiga. Nah, sudah dikerjakan ya nomor 3. Kita cobakan sama-sama. X sama Y nya dimasukkan K sama 3 nya. Jadi seperti ini. Nah, kata-kata terletak berarti sama dengan 0 ya, tidak kurang dari atau lebih dari. Terus 3 kuadrat kan 9. 13 kali K tetap 13K. 5 kali 3 adalah 15. Nah, K kurang 13. Nah, 9 tambah 15 tambah 6 jadinya 30. Terus difaktorkan, hasilnya adalah seperti ini. K sama dengan 3 atau K sama dengan 10. Gimana? Benar jawaban kalian? Kalau benar berarti semuanya benar, berarti otomatis sekalian atau sampean itu berarti sudah bisa tentang kedudukan titik terhadap lingkaran. Dari sini dikatakan, jika nggak ada, sekian dari video saya. Bila video ini bermanfaat, silahkan like video ini dan subscribe channel saya biar channel saya berkembang. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.